Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah kelas 3? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan Ananda Solih dan Solihah. Hari ini kita akan belajar tema 7, Perkembangan Teknologi Produksi Komunikasi, subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi, pembelajaran 3. Disimak ya Ananda Solih dan Solihah pembelajaran kali ini. Selamat menonton. Ananda Solih dan Solihah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks sejarah penggunaan telepon, siswa dapat menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Dan yang kedua, setelah mengamati pola dekoratif Toraja, siswa dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif dengan benar. Dan yang ketiga, dengan memberi warna pada sisi bangun datar yang dibuat, siswa dapat menunjukkan keliling bangun datar dengan benar. Hari ini, Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkaunya telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian dengan temanmu. Amati kartu kosakata di bawah ini. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, ada kata pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Nah, kita warnai, yaitu adalah pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya, ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng.
Dan yang ketiga, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali. Dan yang keempat, telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Yang pertama, motif pak sulan sang buah. Yang kedua, ada motif pak kolong buk-buk. Yang ketiga, ada motif pak polok songkang. Dan yang keempat, ada motif pak tangko patung. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Ini adalah sekedar hiasan contoh, bisa membuat pola hiasan masing-masing. Siapkan selembar kertas ukuran kaleng. Kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kalengmu semakin menarik, bukan? Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang dibuat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membuat bangun tersebut. Garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada guru atau temanmu. Yang berwarna hijau itu namanya keliling segitiga. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.